terima kasih. Perkenalkan, saya Samian dari calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Bagalit Jepara. Pada kesempatan siang kali ini kami mau mengadakan wawancara atau interview terkait dengan kasus-kasus yang terjadi dilema seorang guru yang terjadi di Taman Kanak-kanak Perwira ini. Kiranya boten ganggu ya Bu. Terima kasih. Oke, yang perlu kami ketahui, adakah kira-kira Bu kasus terjadinya sebuah dilema etika yang terjadi di TK Perwira ini? Iya, ada. Seperti anak peserta didik kurang didik personil sekolah dan sumber daya. Misalnya kalau peserta didik mungkin ada kenakalan anak ya, mungkin dalam kita ada saat itu ada kenakan anak kita kita jadi dilema bila anak kita tidak dinaikkan gimana, kalau dinaikkan ya gimana. Tapi kalau kita kan memang sesuai dengan umur anak, sesuai dengan usianya. Oke. Dalam artian berarti dapat disimpulkan bahwa di TK Perwira ini juga terjadi ya Bu, hal-hal yang menjadikan seorang guru itu dilematis gitu. Oke, terima kasih. Kira-kira Bu, kasus apa yang paling banyak di antara dilema-dilema tersebut? Mungkin berkaitan dengan keuangan, atau mungkin dengan kenakalan anak, atau mungkin dengan tenaga pengajar atau tenaga pendidik di TK. Yang paling menonjol itu kasus yang mana? Keuangan kan? Ya keuangan. Kadang itu ada anak yang sudah keluar tapi tidak mengambil. Oh belum, masih punya tanggungan ini ya, administrasi dengan sekolah ya. Oke. Kemudian kira-kira ketika terjadi persoalan seperti itu harus gimana Bu cara menyikapinya ini? Jadi dia sudah belajar sampai selesai, dinyatakan tamat belajar, kemudian pada saat harusnya itu dia itu melunasi ya pembayaran itu, kemudian baru dia bisa menerima sertifikatnya kan begitu ya. Tapi ternyata masih juga tidak bisa. Nah ini dilema seperti itu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya gimana lagi Pak? Akhirnya terpaksa kita ya belas kasihan kan ya. Jadi antara yang seharusnya itu tidak, ya terpaksa kita berikan keleluasaan dengan pertimbangan kasihan ya masa depan mereka. Oke. Jadi nampaknya ini yang fenomena umum ya, fenomena yang banyak terjadi juga di lembaga-lembaga yang lain, bahwa dilema itu terjadi antara keadilan dan belas kasihan. Kalau kita menegakkan keadilan di satu sisi, maka anak terpasung, anak terampas haknya, maka akhirnya guru mengalah. Ya wis lah demi masa depan anak, peraturan sementara kita kesampingkan dulu gitu ya. Jadi sangat banyak terjadi di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan kita ini. Kemudian bagaimana dengan keadaan hubungan antara sekolah dengan lingkungan sekitar Bu? Ada masalah? Kalau dengan lingkungan tidak ada. Tidak ada masalah ya. Jadi artinya aman-aman saja, baik-baik saja. Oke. Kemudian untuk peningkatan belajar anak selama ini apa sudah menggunakan pendekatan anak kita layani sesuai dengan kebutuhannya? Ada yang menyanyi, ada yang main drama, ada yang suka menggambar, itu sudah dilayani semua sesuai dengan kebutuhan mereka? Atau dalam bahasa istilahnya belajar berdiferensiasi di TK Prawira sudah berjalan ya? Alhamdulillah. Oke.
kemudian kendala yang dihadapi apa Bu kira-kira selama ini dalam pelaksanaan pembelajaran? Mungkin KPE-nya ya Pak. Oh APE ya, alat permainan edukatif ya. Iya. Dan juga perangkat pembelajaran. Untuk semua terpenuhi. Oke. Terus kira-kira kalau hal itu tidak dipenuhi, pembelajaran bisa jalan nggak? Kita Seadanya. Menggunakan sumber yang ada ya. Jadi tetap jalan menggunakan sumber media seadanya yang ada di lingkungan sehari-hari ya. Oke, kemudian terkait dengan masalah ini output ya atau lulusan-lulusan kita ini kira-kira bagaimana, bisa diterima di sekolah-sekolah negeri di sekitar atau bagaimana Bu? Sudah bisa di SD Negeri 1 ini sudah bisa tertampung di Tampung di sana ya. Oke, jadi intinya begitu. Oke, untuk yang terakhir mungkin Bu, berarti intinya di sekolah TK ini juga di Taman Kanak-kanak Perwira juga terjadi yang namanya dilema etika ya, dan dari dilema tersebut sudah bisa diatasi, seorang pimpinan mampu mengambil sebuah keputusan yang benar-benar berpihak pada murid ya. Oke, sementara begitu Bu, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan nanti dari semua kendala-kendala yang ada atau dilema-dilema yang ada itu nantinya dapat diambil sebuah keputusan oleh seorang pimpinan sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Demikian kiranya wawancara kami, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas waktunya, atas partisipasi dari semua pihak, utamanya dari Ibu Ika selaku Kepala BPK Perwira. Kami sampaikan banyak terima kasih. Mudah-mudahan amal baik Ibu senantiasa diterima dan dibalas dengan yang berlipat ganda. Kiranya cukup dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.